Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita limpahan karunia serta nikmat-Nya, dan alhamdulillah kita bisa bermajelis kembali ya, di kesempatan ini, majelis Tafatul Atfal bismillah taala mengkaji ilmu tajwid. Semoga menjadi ladang pahala dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Baik, ikhwah sekalian, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita, dan sekarang adalah pertemuan yang ke-12. Betul ya, Bu Nadia ya? Yang ke-12 ya, bukan ke-13 ya sekarang. Ya. Bukan Ustaz. Waktu itu sempat ada yang keliru ya, yang ke-9 ya kalau nggak salah ya. Oke. Iya, sudah diperbaiki. Sekarang kita akan membahas tentang lam sakinah ya. Kemarin tentang mim sakinah sudah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang lam sakinah. Silakan dibuka slide-nya, Bu. Ya. Di sini Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah menyebutkan bab yang baru setelah pembahasan mim as-sakinah, hukmu lami al wa lamil fi'l. Hukum lam, di sini khususnya al, lam ta'rif, versi beliau, wa lamil fi'l, dan lam fi'l. Ya. Di sini beliau hanya menyebutkan dua saja, ya, yaitu lam al atau lam ta'rif, yang biasa kita sebut dengan alif lam biasanya, ya. Tapi kalau lebih tepatnya hamzah lam ya, mungkin ya, karena alifnya itu hakikatnya adalah hamzah wasal, ya. Nah, tapi sudah kebiasaan kita menyebutnya adalah alif lam. Dan memang kalau kita lihat di beberapa kitab ya, sebagian itu menyebut juga dengan alif lam. Misalkan di Matan Al-Jurumiyah ya, Al-Imam Al-Sanhaji menyebut juga alif lam di situ. Alamatul ism ya, tanda-tanda isim di situ disebut juga adanya alif lam gitu ya. Tapi kalau mungkin lebih tepatnya adalah hamzah lam ya. Nah, boleh saja alif lam karena memang badannya badan alif ya. Kemudian juga nanti ada pembahasan tentang lam fi'il. Ya. Baik, kebetulan kalau untuk lam sakinah ini hanya untuk pengetahuan saja ya, hanya untuk pengetahuan saja. Kalau bacanya insya Allah sudah otomatis ya di Al-Quran ya. Jadi nanti yang kita kenal dengan lam sukun itu memang sebetulnya biasa kita baca. Kalau memang idgham ya idgham, kalau izhar izhar gitu ya. Nah, nanti tidak akan jauh dari pembahasan tentang apakah dibaca izhar atau apakah dibaca dengan idgham, itu lamnya. Ya. Al-Imam Al-Jamzuri di sini menyebutkan hanya dua lam saja. Ya. Padahal kalau kita telusuri, lam sakinah atau kita sebut lam sukun atau sebagian menyebutnya lam mati, gitu ya. Nah, tapi lebih pasnya lam sakinah ya, atau lam sukun. Kalau di dalam Al-Quran, ya itu terbagi menjadi 5 jenis sebetulnya. Ya, bukan hanya lam ta'rif dan lam fi'il saja, tapi bisa dikategorikan menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah lam ta'rif. Ini yang disebutkan juga oleh Imam Al-Jamzuri. Kemudian lam fi'il, ya, lamul fi'il. Lamul fi'il. Kemudian yang ketiga nanti yang ini belum disebutkan oleh
Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah, yaitu lam harf, lamul harf. Ya. Kemudian juga ada yang namanya, yang keempat adalah lamul ism. Ya, lamul ism. Dan yang kelima adalah lamul amr. Ya, lamul amr. Jadi lam sukun itu bisa terletak pada lam ta'rif. Ya, ini alif lam tadi, atau yang lebih tepatnya hamzah lam. Kemudian lam fi'il artinya lam sukun yang terdapat pada fi'il. Kemudian juga ada lam harf, yaitu lam sukun yang terdapat pada harf, ya. Huruf, biasa disebut dengan huruf. Kemudian yang berikutnya lam sakinah juga bisa terdapat pada ism. Makanya disebut dengan lamul ism. Kemudian yang kelima ada lamul amr, ya. Lam sukun yang terdapat pada, ya, amr, ya, kata perintah. Nah, bagaimana rinciannya? Insya Allah kita akan bahas, ya, satu persatu, mulai dari yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah dalam matan beliau ini, matan Tuhfatul Atfal, kemudian juga lamul fi'il yang masih beliau sebutkan juga, terus kemudian nanti kita lanjutkan dengan lam yang lain yang mungkin beliau belum sebutkan di sini, ya. Ya, dan itu terdapat di dalam Al-Qur'an. Baik. Yang pertama, kita akan membahas tentang lam ta'rif, ya. Lam ta'rif. Silakan Bu Nadia, ada slide-nya. Ya. Lillami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi. Lillami al, ya. Lam, ya, bagi lam ta'rif, ya. Halani, ada dua keadaan qabla al-ahrufi, sebelum huruf-huruf hijaiyah. Jadi lam ta'rif, lam sukun yang terdapat pada lam ta'rif ada dua keadaan, ya, yang posisinya ada atau terletak pada sebelum huruf-huruf hijaiyah. Ulahuma izharuha, yang pertama dengan mengizharkannya. Fal ta'rifi, maka ketahuilah, ya, maka pelajarilah. Oke. Jadi lam ta'rif yang disebutkan oleh beliau terdapat dua hukum ketika berada sebelum huruf hijaiyah, lam sukun ini. Hukum yang pertama adalah izhar, yakni membaca lam sukun dengan jelas, ya. Artinya lamnya dibaca al, seperti itu, ya. Nah, jadi bukan lebur ke huruf setelahnya, tapi memang dia independen, terbaca sendiri, ya. Baik, tapi sebelum kita bahas terkait dengan izhar ataupun idghamnya, maka coba kita lihat dulu apa itu ta'rif dari, ya, apa itu definisi dari lam ta'rif itu sendiri, ya. Disebutkan diantaranya di kitab Taisir Rahman fi Tajwidil Quran, ya, Dr. Su'ad bin Abdul Hamid, beliau menjelaskan lam ta'rif itu adalah hiya lamun sakinatun zaidatun an bunyatil kalimah masbuqatan bihamzati waslin maftuhatan 'indal ba'i wa ba'daha ismun. Ya. Maksudnya lam sakinah zaidah. Jadi lam sakinah tambahan, ya, dari kata asli. Jadi asalnya dia tidak ada, ya, kemudian ditambahi dengan lam sukun yang didahului oleh hamzah wasal, ya. Jadi ada hamzah wasal yang dibaca dengan fathah. Nah, maka kalau kita belajar tentang hamzah wasal, kalau di lam ta'rif pasti dibacanya dengan fathah hamzah wasalnya, ya. Dan setelahnya ada isim. Nah, ini termasuk ciri berikutnya, kalau ta'rif setelahnya pasti isim, gitu. Karena memang di antara ciri isim atau kata benda, kata yang bersifat benda, gitu, ya. Nah, itu diawali dengan lam ta'rif, ya, atau hamzah lam, atau disebut juga dengan alif lam, ya, al, gitu, ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan lam ta'rif. Jadi lam tambahan, ya, yang dari kata aslinya, kemudian ditambahi dengan lam, ya. Nah, kemudian ditambahi lagi dengan hamzah wasal, ya. Nah, kemudian setelahnya
pasti isim ya, atau kata benda. Oke. Sebenarnya terdapat 4 pendapat ya, yang berbeda di kalangan ahli nahwu atau nuqah ya mengenai huruf ta'rif, huruf yang bertugas untuk mengkhususkan suatu hal itu. Jadi yang menunjukkan ma'rifat ya. Nah, kalau yang pernah belajar bahasa Arab pasti paham, ada isim yang ma'rifah, ada isim nakirah. Nah, gitu ya. Kalau ma'rifah ya artinya sudah jelas gitu ya. Nah, ini orangnya gitu. Kalau nakirah masih bias gitu ya, masih belum jelas ya. Yang penting seseorang, nah itu disebut nakirah. Tapi kalau orang ini langsung nunjuk, nah itu namanya ma'rifah ya. Nah, di antara tanda ma'rifah yang definite sudah jelas gitu ya. Nah, ini adanya lam ta'rif. Tapi kalau dikatakan huruf yang ta'rifnya yang mana gitu. Apakah hamzahnya, ya hamzah wasalnya ataukah lamnya ya. Baik, kita coba lihat ya dari beberapa referensi yang ada ya. Di antaranya versi Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini di antara guru dari Al-Imam Sibawai ya. Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dan dia termasuk apa namanya? Founding father ya di bidang arud ya, di bidang ilmu arud karena beliau lah pencetus pertama. Beliau mengatakan ya, yang menjadi ta'rif adalah rangkaian al itu sendiri. Jadi huruf hamzahnya kalau versi beliau huruf pertama berupa hamzah qata kalau kata beliau ya. Kemudian hamzah qatanya berubah menjadi hamzah wasal. Ya, jadi asalnya adalah hamzah qata kata beliau. Kemudian berubah menjadi hamzah wasal karena faktor banyaknya penggunaan huruf ini. Likasratil istimal. Nah, itu ya. Baik. Ini yang pertama. Jadi rangkaian al itu itulah yang menunjukkan ma'rifat itu ya. Kemudian yang kedua, menurut Al-Imam Sibawai. Nah, ini dari murid beliau Al-Imam Khalil bin Ahmad ya. Di salah satu pendapat Al-Imam Sibawai ya. Yang menjadi ta'rif adalah huruf al ya berupa huruf pertama berupa hamzah wasal. Kalau tadi bedanya kalau guru beliau mengatakan itu hamzah qata ya. Cuma kalau yang pendapat Imam Sibawai, salah satu pendapat beliau mengatakan yaitu rangkaian huruf rangkaian al itu tapi langsung jelas huruf pertamanya berupa hamzah wasal. Ini pendapat yang kedua ya. Kemudian yang ketiga juga masih menurut Al-Imam Sibawai, ini pendapat beliau yang lain ya. Di kitab beliau yang lain bahwa yang menjadi ta'rif ialah lam sakinah saja yang didahului oleh hamzah wasal sebagai huruf tambahan. Jadi lam sakinahnya itu yang menjadi ta'rif ya, menyebabkan jadi ma'rifah. Jadi jelas gitu ya. Kalau kitab misalkan kitabun kan masih nakirah, masih umum, ya pokoknya sebuah kitab aja. Tapi kalau kitabu ya, maka itu sudah menunjuk kitab ini nih. Gitu. Sudah jelas gitu ya. Artinya sudah spesifik. Pokoknya kitab ini ya. Kitab apa misalkan kitab fikih. Nah, gitu. Kalau bilangnya kitabun kan kitab apa saja, kitab tafsir, kitab hadis dan yang lain-lainnya. Tapi kalau sudah jelas ini misalkan kitab fikih ya maka kita katakan al-kitabu. Nah, cuman orang Arab tidak mungkin memulai dengan huruf sukun ya maka harus ditambahi dengan huruf yang berikutnya dan diberikan harokat sehingga ditambahi dengan al-kitabu. Jadi sebetulnya dari lam sukunnya sendiri sudah ma'rifah gitu ya. Baik, seperti itu. Nah, kemudian hamzah wasalnya adalah sebagai tambahan untuk menyelamatkan pengucapan ya. Seperti itu. Kemudian ada pendapat yang lain. Jadi kalau Al-Imam Sibawai tadi ada dua pandangan ya dari beliau sendiri. Satu pendapat yang tadi pertama rangkaian al cuman hamzah wasal, kemudian yang kedua lam sakinahnya saja gitu ya. Kemudian pendapat yang berikutnya adalah pendapat dari Al-Imam Al-Mubarrid. Ialah hamzahnya saja ini kalau versi beliau ya.
hamzahnya saja. Jadi hamzah wasalnya itu yang menunjukkan ma'rifat. Ya. Sementara kalau lam sakinahnya versi beliau, Al-Imam Al-Mubarrid ini, eh, itu ya, jadi sebagai tambahan saja lam sakinahnya di situ ya. Nah, jadi di sini kalau kata beliau mengambil keterangannya bahwa kalau hamzahnya ini berbeda dengan hamzah istifham dan hamzah al-mu'arraf gitu ya. Baik. Jadi kalau di sini hamzah mu'arraf gitu ya, untuk ma'rifah. Ini versi beliau ya. Jadi hamzahnya saja. Baik. Berarti kesimpulannya tadi yang menunjukkan ma'rifat dari lam ta'rif itu ada 4 pendapat. Al-Imam Khalil bin Ahmad rangkaian al cuman dengan hamzah qata. Kemudian Al-Imam Istibawahi pendapat yang pertama rangkaian al juga cuman bedanya hamzahnya adalah hamzah wasal. Kemudian yang ketiga ya menurut Al-Imam Istibawahi lagi pendapat yang berikutnya dari beliau bahwa yang ma'rifah yang menunjukkan dia khusus itu adalah lam sakinah saja. Ya. Kemudian yang keempat, ya kebalikan dari pendapat sebelumnya tadi, ya bahwa yang ta'rif, yang ma'rifah itu adalah hamzah wasalnya. Tapi kalau para ulama, khususnya ulama qurrah itu mengambil pendapat yang ketiga tadi, ya, ya dari pendapatnya Al-Imam Sibawai, ya, bahwa yang menjadi ta'rif atau ma'rifah di situ adalah lamnya. Nah, gitu. Nah ini yang jadi pembahasan inti kita ya bahwa lam ta'rifnya yang dituju adalah lam sakinahnya. Maka masuk di sini intinya adalah bab tentang lam sakinah ya. Baik. Nah, ini paling paling banyak dipakai ya. Nah, jadi ahli nahwu pun ya para nuhah juga kebanyakan memilih pendapat yang ini yaitu bahwa yang menjadi ma'rifah adalah lam sakinahnya. Ya, ini salah satu pendapat dari Al-Imam Sibawai ya. Ya. Berbeda dengan pendapat beliau yang sebelumnya. Jadi kesimpulannya dari keterangan tadi ya terkait dengan perbedaan pendapat ya mudah-mudahan tadi bisa ditangkap ya kalau mungkin belum paham nanti bisa atau baru masuk nanti bisa diputar ulang rekamannya ya. Jadi tadi menjelaskan tentang lam sakinah ya pada lam ta'rif. Kemudian lam ta'rif yang menunjukkan ma'rifat yang mananya itu ya ternyata para ulama berbeda pendapat. Walaupun kita yang ambil ya yang lam sakinahnya tentu ya. Baik, jadi itu kalau yang belum paham tentang ma'rifah, nakirah mungkin bisa lebih memperdalam di materi pembelajaran bahasa Arab ya. Baik. Nah, kalau perumpamaannya dalam bahasa Inggris ya, kalau lam ta'rif itu mungkin contohnya apa namanya book, book. Kalau the book ya, the book. Nah, the-nya itu ya, itu yang apa kalau dalam bahasa Arab al-nya itu ya, the book. Nah, ini sudah jelas ya. Baik. Ya. Kemudian kalau kita runutkan tadi ya, sudah disebutkan bahwa yang asalnya bahasa Arab itu kata dalam bahasa Arab itu asalnya adalah nakirah umum ya. Jadi misalkan kita nyebut kitabun, maka semua kitab lah atau kitab yang belum belum pasti gitu ya. Kitab apa saja ada kemungkinan gitu ya. Maka itu namanya nakirah masih umum. Kemudian ketika kita menyebutkan kitabnya sudah spesifik, ini kitabnya nih, kitab fikih misalkan ya. Tadi, maka kita tambahin lam sakinah di depannya. Kitabu. Nah, cuman tidak boleh tanwin ya, karena tidak bertemu antara lam apa namanya al-ta'rif dengan tanwin gitu ya. Jadi al-kitabu. Karena sulit diucapkan maka ditambahi dengan hamzah wasal. Makanya hamzah wasal ini terkenal dengan hamzah penolong ya. Sebagian guru saya mengatakan hamzah SOS atau hamzah penolong gitu ya. Nah, karena memang fungsinya untuk menyelamatkan, khususnya di al-ta'rif ya. Pasti di situ adalah hamzah wasal.
Ya, maka lagi-lagi kita sebutnya dengan hamzah lam ya. Baik. Nah, kemudian terdapat dua bentuk lam ta'rif ya di dalam Al-Qur'an. Jadi lam ta'rif ini ternyata ada dua jenis ya. Ini sebelum nanti kita bahas yang pembagian jenis yang lain gitu ya. Kalau ini yaitu yang tidak mungkin dibuang ya. Lam ta'rif yang tidak mungkin dibuang. Yakni alif lam dan kata setelahnya tidak mungkin dipisahkan. Artinya di dalam Al-Qur'an pasti dia bergandengan dengan al itu ya. Nah, jadi lam ta'rifnya nempel terus gitu ya. Ya, artinya selalu ma'rifah gitu ya. Selalu ma'rifah. Nah, kemudian yang kedua ada yang mungkin terpisah dengan al ya atau hamzah lam tadi. Jadi apa namanya? Ini tentu juga cukup banyak jumlahnya ya. Artinya mungkin dibuang gitu ya. Nah, mungkin kita langsung ambil contoh saja ya. Kita langsung ambil contoh. Lam ta'rif yang dia tidak mungkin terpisah dari kata setelahnya. Contohnya apa? Allah ya. Allah kan nggak jadi lahu gitu kan enggak ya. Tapi sudah satu paket Allah ya. Nah, jadi alnya di situ bisa kita katakan dia tidak mungkin terpisah gitu ya. Kemudian juga contoh kata yang lain, mufradat yang lain adalah al-ana ya. Al-ana itu al-an sekarang gitu ya. Ya nggak bisa dipisahkan. Jadi anu gitu, aneh lagi jadi anu kan. Kalau orang Jawa kan biasa ngomong anu ya. Ya mungkin yang dari Jawa lebih paham ya, anu itu apa gitu ya, anu. Ya, baik yang berikutnya alladzi ya. Alladzi juga itu sebetulnya adalah tarif juga, tapi kan kita tidak pernah dengar ladzi doang ya. Pasti nyebutnya alladzi, maka itu pasti jadi satu ya. Dan yang semisal gitu ya. Jadi itu yang tidak mungkin dipisahkan ya. Karena dalam Al-Qur'an pasti itu dan juga dalam percakapan sehari-hari pun demikian. Alladzi ya pasti alladzi. Ya, Allah ya sudah jelas. Ya, nama Rabb kita ya Allah gitu ya. Allah memperkenalkan diri ya. Kemudian yang bisa dipisahkan apa saja ya? Ini tentu jumlahnya banyak ya. Terkadang dia tanwin tapi terkadang juga dengan al gitu ya. Contohnya nasun ya, nasun. Jadi an-nasu kan itu ya. Terus juga al-fattah ya. Ya, itu terambil dari kata fattah ya. Fattahun jadi al-fattahu ya. Syamsun menjadi asyamsu. Jadi ada apa lam sakinahnya ya. Nah, seperti itu. Jadi tadi kesimpulannya ada yang bisa dipisahkan dan ada juga yang tidak mungkin dipisahkan antara hamzah lam al tarik dengan kata setelahnya ya. Baik. Nah, kemudian pembagian lam ta'rif yang jenis berikutnya ya. Nah, ini yang nanti menjadi bahasan ya di Tuhfatul Atfal ini ya. Nah, ini yang kita bagi nanti lam ta'rif menjadi dua, yaitu ada yang dibaca dengan izhar dan ada juga yang dibaca dengan idgham ya. Nah, jadi kalau dalam bahasan lam ta'rif ya, masuk ke subbab lam ta'rif ya, al ta'rif, maka di situ ada dua ketentuan, ada dua pembagian ya. Yang dibaca izhar, lamnya dibaca izhar artinya lamnya dibaca jelas, itu adalah lam qamariyah gitu ya. Atau al qamariyah. Nah, kemudian ada juga eh, lam syamsiyah atau al syamsiyah ya. Nah, tapi kalau secara baca, insya Allah kalau ikhwas semuanya biasa baca Al-Quran ini otomatis sebetulnya ya, otomatis. Ya. Tapi kadang-kadang kalau ditanya, ya, ini apa nih jenisnya, kenapa begini, ini mana referensinya, nah, gitu kan bingung ya barangkali ya. Baik, ya kita mulai dengan yang pertama yaitu lam qamariyah. Ya, sebagaimana urutan Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah, ya beliau mengatakan ya, ya sudah langsung diganti. Qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu ini bagi hajjaka wa khaf aqimahu. Ini lam ta'rif yang jenis pertama. Kalau tadi dari sisi bisa dipisah atau tidak. Kalau sekarang
dilihat dari sisi dia kedudukannya atau posisinya gitu ya. Nah, lam sakinah, lam ta'rif ya khususnya jadi disebut dengan lam qamariyah atau al qamariyah ya. Atau ada yang menyebutnya dengan apa? Izhar qamari. Nah, sebagian ulama menyebutnya izhar qamari, di antaranya Syekh Yaqub Nasr dalam kitab beliau Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid menyebutnya izhar qamari ya. Kata beliau itu yang lebih populer di kalangan ulama ya pada masa beliau ya. Baik. Qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu. Sebelum 4 dengan 10 ya, ambillah ilmunya, khudh ilmahu. 4 sebelum 4 dengan 10 ya. 4 dengan 10 ya berarti 14 ya. Ya. Jadi sebelumnya ada lam sakinah ya. Nah, kemudian setelahnya ada 14 huruf ini ya. Nah, mini bagi hajjaka wa khaf aqimahu ya. Dan terkumpul dalam lafaz ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ya, kalau diartikan juga sebetulnya bagus ya, artinya bait dalam Tuhfatul Atfal sendiri terkadang mengandung nasihat dari beliau ya, Al-Imam Al-Jamzuri. Kalau di sini kan ibghi gapailah, raihlah hajjaka hajimu wa khaf aqimahu, dan takutlah akan cacatnya yang membatalkan gitu ya. Jadi pesan beliau berhaji dengan semangat ya, dengan niat ikhlas tentu saja. Yang pertama niat ikhlas, kemudian semangat ya, kemudian jangan lupa untuk menjaga dari segala kecatatannya atau ketidaksahannya haji kita ya. Oke, itu kata yang cukup bagus dari Al-Imam Al-Jamzuri. Tapi itu ternyata bisa menjadi rumus ya. Bisa menjadi rumus. Ya, rata-rata kalau matan yang bentuknya nazam ini rata-rata demikian ya. Jadi supaya lebih menarik. Jadi bukan hanya monoton rumus-rumus saja, tapi bisa menjadi kata-kata yang berfaedah ya. Para ulama dulu senantiasa menuliskan seperti itu. Baik, berarti huruf-hurufnya ada dari kata ibghi hajjaka wa khaf aqimahu ya. Tinggal diurutkan satu persatu ya huruf-hurufnya. Baik, jadi kalau bertemu dengan ini lam sakinah dibaca dengan izhar, makanya disebutnya izhar qamari. Ya. Ya, itu terkait dengan lam qamariyah. Berarti kalau lam qamariyah jelas dibacanya izhar ya tadi ya, al gitu. Ya. Kemudian mungkin jadi pertanyaan, kenapa kok namanya Komariah kan gitu ya. Walaupun sebagian mungkin sudah tahu Komariah. Ya, karena jelasnya huruf lam itu ya. Jadi lam sakinah itu diibaratkan kalau perumpamaannya kalau dalam Ghayatul Murid diantaranya ataupun di kitab yang lain, kenapa dinamakan dengan Komari, kenapa dinamakan dengan Syamsi gitu ya. Nah, Komari karena diibaratkan lam sakinahnya itu adalah bintang. Kemudian huruf-huruf Komari yang 14 itu dianggap sebagai bulan, makanya disebutnya Komar. Nah, jadi seperti itu ya. Kondisinya lam sakinahnya bintang, huruf Komarinya bulan. Nah, dianggap bulan. Nah, ketika bintang berdekatan dengan bulan, maka bintang masih terlihat. Jadi seperti itu. Walau alam yang pertama kali memberikan nama siapa gitu, tapi unik juga gitu ya, artinya dari perenungan bisa muncul istilah. Gitu ya. Baik. Nah, jadi di situ dikatakan sebagai izhar qamari ya. Nah, artinya lamnya dibaca gitu, lamnya kelihatan sebagaimana bintang ketika bertemu dengan bulan, ya dia jelas terlihat gitu ya. Maka disebutlah dengan izhar qamari ya. Baik. Nah, huruf-hurufnya berarti itu ya, ada 14. Ya, ada 14 yang terkumpul dalam lafaz ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Hamzah, ba, ghain, ha, jim dan seterusnya ya. Baik. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa lam ta'rif ibarat bintang tadi ya, dan qamar diibaratkan ya bulan tadi ya.
Nanti kalau dengan syamsi, kenapa disebutnya al-syamsiyah? Ya karena huruf-huruf setelah lam sukun itu, walaupun belum kita masuk ya, tapi nggak apa-apa, sambil masuk dikit-dikit, ya. Jadi kalau, huruf syamsiyah itu ibarat matahari, sementara kalau al-sakinahnya itu tetap, bintang tadi, ya. Nah, kalau kita lihat, bintang ketika berdekatan dengan matahari, maka dia akan kalah, ya, cahayanya. Artinya langsung lebur aja. Nah, seperti itu, ya. Maka, dikatakan dengan idgham syamsi, lebur ya, idgham. Kemudian syamsi karena memang menyebabkan lam sakinahnya menjadi, apa, jelas gitu ya. Baik. Nah, berarti langsung nyambung, bait berikutnya, Bu. Tanihima idghamuha fi arba'i wa asyratin aidan wa ramzaha fa'i. Ya. Jadi sanihima. Kemudian yang keduanya adalah idghamuha dengan mengidghamkan fi arba'i wa asyratin, yaitu pada 4 huruf, ditambah 10. Jadi 14 huruf ya. Aidan juga. Waram zuhafai dan rumusnya ya hafalkan gitu ya. Kalau harus juga hafalkan. Baik. Jadi al-qamari ini disebut juga dengan idgham apa asy-syamsi afan. Asy-syamsi ya al pada asy-syamsi itu hukumnya adalah idgham. Ya, hukumnya adalah idgham. Baik. Itu berkaitan dengan syamsi ya. Baik. Jadi, lam ta'rif yang berikutnya itu, ya, yaitu yang lam syamsiyah, ya. Huruf-hurufnya juga sudah jelas di situ ya, apa namanya, yang nanti diminta untuk dihafalkan, ya. Bait berikutnya, Bu. Ya. Tibsumma, ya, sil rahman, tafus dan ni'am, da'su awan zur syarifan lil karom, ya. Nah, itu panjang rumusnya ya. Nah, kalau ini mau nggak mau ya, kalau dia hafal itu lebih bagus ya. Ya, huruf-hurufnya di awal kata ya, di awal setiap kata yang ada. Thib, tsumma sil, ya. Nah, ini juga, Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah juga memberikan, rumus yang cukup, mudah ya. Artinya di situ pun ada nasihat dari beliau ya. Thib, berbuat baiklah, tsumma kemudian ya, sil rahman, bersilaturahmilah. Nah, gitu ya. Menyambung kekerabatan. Nah, gitu. Nah, jadi berbuat baik, terus, menyambung silaturahmi, tafuz dzif dan ni'am, ya maka engkau akan mendapatkan ya faza ya, dzif dan ni'am, berlipat-lipat kenikmatan ya, berlipat-lipat kenikmatan. Baik, kemudian yang berikutnya da'su awannin ya. Tinggalkanlah, prasangka buruk ya. Zur syarifan lil karam. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kunjungi orang-orang yang mulia sebagai penghormatan lil karam. Ya. Nah, ini nasihat yang cukup bagus dari beliau rahimahullah ya terkait dengan rumus ya. Rumus dari idgham syamsi ya. Seperti itu. Ya, kalau mau dihafalkan. Tapi tadi sekali lagi kalau secara prakteknya kita sudah sering mengamalkan. Jadi, cuman terkadang ini lam sakinah yang mana gitu ya. Ya kadang-kadang seperti itu. Ya, bacanya betul tapi teorinya yang masih, belum ya, belum begitu ya. Ya, kemudian dilanjut Bu, yang berikutnya. Ya, kita langsung lewat aja karena memang ini, apa namanya, untuk lam sakinah sebetulnya tadi secara prakteknya sudah, paling nanti secara teori saja ya, untuk tambahan saja. Wala mal'ula samiha qamriyah, wala malukhra samiha syamsiyah. Ya,
Lam al-ula samiha qamriyah. Lam yang pertama tadi yang dibaca dengan izhar itu adalah qamriyah ya. Wa lam al-ukhra samiha syamsiyah, dan lam yang kedua yang terakhir tadi ya yang diidghamkan ya maka disebut dengan idgham syamsi ya. Baik, jadi intinya itu untuk lam ta'rif tadi poinnya ada yang bisa dipisah dan satu lagi tidak bisa dipisahkan ya. Kemudian materi berikutnya ini yang inti juga yang biasa dibahas dalam kitab-kitab tajwid ya. Yaitu al-qamariyah dan al-syamsiyah ya. Baik. Jadi intinya lam ta'rif itu ada dua kondisi. Ya, lam sakinah pada lam ta'rif, lam sukunnya itu bisa dua kondisi. Bisa izhar ya, maka menjadi izhar qamari, bisa juga idgham ya, idgham syamsi. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ya, ke lam ta'rif. Kemudian lanjut lagi ya. Wa azhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa ya. Kemudian izharkanlah ya, dan izharkanlah lama fi'lin mutlaqa ya. Lam fi'il secara mutlak ya, secara umum. Fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa ya. Seperti pada kata qul na'am ya. Qul na'am. Jadi lamnya apa? Kemudian juga waqulna ya, waqulna dan kami berkata ya. Kami mengatakan waltaqa dan bertemu ya. Baik. Nah, di sini lam fi'il. Kita akan membahas tentang lam fi'il. Lam fi'il kalau secara umum dia itu dibaca dengan izhar ya. Lam sukunnya di sini dibaca dengan izhar ya. Nah, contohnya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jamzuri, qul na'am, qulna, iltaqa gitu ya. Nah, tapi ternyata ada pengecualiannya. Ya, ternyata lam fi'il juga bisa dibaca dengan idgham ya. Bisa juga dibaca dengan idgham ya. Nah, di mana dia dibaca dengan idgham? Ini apabila lam fi'il, lam sukunnya itu bertemu dengan lam lagi ya, kemudian juga bertemu dengan ra. Maka di sini kita katakan kalau untuk lam fi'il ya eh, bisa dibaca izhar dan bisa dibaca idgham, tapi tetap lebih banyak dibaca dengan izharnya ya. Kalau dengan idghamnya otomatis ya, apa semuanya kalau yang sering baca ya di mushaf langsung kelihatan ya. Baik, yang terbaca. Kemudian ya lupa tadi ya definisi dari lam ta'rif, lam fi'il, apaan? Yang kedua adalah lam fi'il, ialah musakinah al-waqi'ah fi fi'lin. Jadi lam sukun yang terdapat pada fi'il. Ya. Sawa'un kana madhiyan aw mudhari'an aw amran mutawassitatun aw mutatarrifah. Ya, jadi lam fi'il itu adalah lam sukun yang berada pada fi'il tentunya, maka disebutnya lamul fi'li ya. Ya. Sawa'un kana madhiyan baik pada fi'il madhi itu artinya ya kata lampau ya, yang sudah berlalu. Nah, kemudian juga bisa pada mudhari' ya, au mudhari'an ya, kepada ya mudhari'an. Ya, jadi di situ bisa juga untuk fi'il mudhari' ya, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Kemudian juga bisa terdapat pada fi'il amr. Ya, contoh kalau misalkan madhi arsalna, itu lamnya kan dibaca izhar ya, arsalna. Nah, jadi bisa di situ lam fi'il ya, karena memang menunjukkan fi'il. Kemudian yalmizuna itu juga sama, cuman posisinya bukan di akhir-akhir ya lamnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya contoh yang amr ya di sini. Qul huwallah, fa'alqih ya. Nah, seperti itu eh, berkaitan dengan lam fi'il ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari dan juga fi'il amr. Ya. Baik. Nah, di sini nanti juga sebetulnya masuk bahasan idgham ya, tapi tidak kita bahas terlebih dahulu gampangnya.
Karena kemarin juga sudah disinggung terkait dengan pemetaan idgham ya. Ya, baik. Jadi intinya lam fi'il ya masih sama dengan lam ta'rif, cuma nanti beda beda di ini ya. Apa namanya? Contohnya. Jadi intinya sama, yaitu bisa izhar dan bisa idgham. Secara umum izhar, tapi terkadang bisa juga dengan idgham kalau bertemu dengan lam, kemudian juga ra ya, lam dan juga ra. Ya, memang apa contohnya kalau bertemu dengan lam? Ya, wa yaj'al lakum gitu ya. Jadi bukan wa yaj'al lakum gitu ya. Kemudian contoh yang lain, ya, qul la as'alukum ya, qul, jadi tetap dibaca, qul la as'alukum. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya qur rabbi, nah, qur rabbi juga sama itu. Jadi lam fi'ilnya dia dibaca dengan idgham ya. Baik, jadi lam fi'il kesimpulannya bisa izhar dan juga masih bisa idgham. Kemudian kita langsung lanjut gitu ya. Waktunya juga terbatas dan materinya masih cukup banyak. Tapi nanti kalau ada yang perlu didiskusikan kita coba ya. Ikhlas semuanya memang ada yang perlu didiskusikan ya. Sengaja mungkin agak cepat dikit ya karena eh, apa namanya? Kita sudah sering libur harusnya agak agak cepat gitu ya. Kalau enggak ntar kelamaan. Baik. Yang berikutnya ini yang tidak dibahas oleh Al-Imam Al-Jamzuri. Ya, lam sakinah yang berikutnya di dalam Al-Qur'an yang ketiga adalah ada lamul harf. Ya, lam huruf. Apa itu lam huruf? Yaitu hiyal lamul waqi'a fi harfi hal wa bal faqat. Ya, baik. Jadi lam sakinah yang terdapat pada huruf hal, bal. Nah, seperti itu. Itu lam harf yang dituju ya. Bal dan hal. Ya, baik. Nah, lam sakinah yang terdapat pada huruf hal dan bal itu, ya, kan itu huruf ya, dua-duanya. Maka apa namanya lam sukunnya ini bisa juga sama seperti lam ta'rif dan juga lam fi'il yang kita sudah bahas, bisa dibaca dengan izhar, ya, bisa dibaca kemudian yang berikutnya dengan idgham juga, gitu, karena kasusnya memang coba ketemu lagi ya. Nah, ini izhar dibaca dengan izhar, lam harf ya dibaca dengan izhar. Ya contohnya hal fi, fokusnya ke hal, fokusnya ke hal dan seterusnya ya. Nah, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, di sini kan nggak mungkin menjadi haf fi dzalika. Hal fi dzalika. Ya, qasamul lidzi hijr. Ya, kemudian kalau bal apa? Bal aktsaruhum. Tapi ini kondisi yang izhar. Tapi bisa juga dibaca dengan idgham ya di beberapa tempat ya. Nah, di antaranya ada di surah Al-Mutaffifin ya ayat yang ke-14 ya. Nah, di situ ada bal juga ya, ada bal kalla bal qana ala ya. Baik. Ini lam ya harf. Lam harf jadi kesimpulannya masih ada yang bisa dibaca dengan izhar, ada yang dibaca dengan idgham. Sebagai ini ya. Jelas. Baik, itu lam harf. Jadi intinya kalau lam harf itu hanya pada kata hal dan bal. Bagaimana kelanjutannya? Apakah nanti izhar atau idgham? Ya disesuaikan saja ya. Kita sudah membahas tentang ikhfa, idgham dan juga jahar ya. Baik. Yang berikutnya adalah lamul ism. Ya, lamul ism. Yaitu lam yang terdapat pada isim, pada kata benda ya. Nah,
Kalau versi Dr. Sultan bin Abdul Hamid, hiya lamul waqi'ah fil ism. Ya, jadi lam yang terdapat pada huruf sukun yang pada mim ya. Pada isim apa? Pada isim. Wahia asliyatun min bunyatil kalimah, dan dia memang asli dari asal katanya ya. Wa takunu daiman mutawassithah. Ya, jadi selalu berada di tengah. Selalu berada di tengah. Nah, contohnya apa sih? Lam isim ini ya banyak ya. Ilman, ilman juga lam ya. Lam sukunnya di situ ya. Kemudian al-sinatukum ya. Salsabila. Kemudian malja dan juga huruf-huruf yang lain. Di kata-kata yang lain ya. Yang intinya kalau lam sakinahnya berada di tengah, maka dia bisa dikatakan kalau di orang berarti lam. Baik, bagaimana dengan lam isim? Lam isim ini dibaca dengan izhar. Lam isim dibaca dengan izhar karena dia selalu ketemunya dengan sukun aja kan. Nah, bertemu ya dalam dalam satu kata ini ya. Nah, artinya tidak bertemu dengan lam lagi gitu kan, jarang sekali ya, atau hampir belum pernah ditemukan. Ya, jadi lam isim ini wajib dibaca dengan izhar ya. Kemudian kita lanjut yang berikutnya lamul amr ya. Apa itu lamul amr? Ialah musakinah zaidah an niyatil kalimah. Wallati tadkhulu 'ala al-fi'lil mudhari' fatuhawwilu ila sighatil amr bi syartin an takuna masbuqatan bi tsumma awil wawi awil fa. Ya, jadi ini kalau versi beliau ya, Dr. Abdul Hamid ya. Jadi bisa dimasukkan ke dalam fi'il mudhari' ya. Nah, seperti itu. Baik, lamul amr ya. Beda dengan yang tadi lamul fi'il ya. Ya, contohnya yang apa namanya? Yang lamul amr ya. Dia syaratnya juga adalah didahului dengan summa, kemudian wawu, kemudian fa ya. Summa, wawu, kemudian fa. Nah, contohnya kalau apa namanya? Untuk lam ini, lamul amr, contohnya di surah Al-Hajj ya misalkan. Tsumma liyaqdu ya. Kemudian contoh yang lain kalau yang wawu misalkan. Falyatikum birihim minhu wal yatalattaf. Oke. Ya. Kemudian kalau yang fa, contohnya apa? Falyuqatil fi sabilillah. Ya. Baik. Itu terkait dengan lamul amr. Ya, lamul amr. Terus hukumnya apa nih? Ada izhar idgham enggak gitu ya? Apakah sama seperti tadi yang misalkan izhar doang ya. Nah, kalau ini juga lamul amr dia dibacanya dengan jelas juga itu ya. Izhar. Ya. Baik, jadi kalau kita simpulkan ya, ikhlas semuanya terkait dengan lam sakinah ini ada lam sukun terbagi menjadi 5 ya. Terbagi menjadi 5. Yang disebutkan oleh Imam Al-Jamsudi hanya 2. Yang pertama ada lam fi'il, lam ta'rif apa. Lam ta'rif, kemudian lamul fi'il, kemudian lamul harf. Ya. Baik, kemudian lam isim dan juga lam amr ya. Nah, kalau dalam lam ta'rif tadi yang pertama itu ada izhar, ada idgham ya. Kemudian kalau lam fi'il juga ada izhar, ada idgham. Kemudian yang berikutnya lamul harf ya, yang terdapat pada huruf ini juga masih bisa dikategorikan izhar ya, dan juga idgham ya.
Jadi lam ta'rif idhar idgham, lam fi'il idgham idhar idgham, kemudian ya lam ya jadi lam ta'rif, ulangi lagi idhar idgham, lamul fi'il ya idhar idgham juga, lamul harf idhar idgham juga. Nah, baru lamul ism dan lamul amr ini wajib dibaca dengan idhar, tidak boleh dengan idgham ya. Nah, seperti itu kesimpulannya kurang lebih ya. Nah, kemudian beberapa lahan yang perlu diperhatikan, yang perlu dihindari, ya tentu berkaitan dengan huruf lamnya itu sendiri ya. Artinya lamnya diucapkan dengan sempurna ya. Ya, dengan sempurna sehingga terlihat jelas terkait dengan lam sakinahnya itu tadi. Ya, baik. Ya, sepertinya baru sampai ini juga ya. Bu Nadia sampai lam sakinah sepertinya ya. Nah, nanti kalau memang perlu ada yang didiskusikan, ya insyaallah kita bahas lebih jauh gitu ya, mudah-mudahan. Ya, jadi intinya tidak terlalu masuk ke ranah praktek, tapi dia lebih ke teori karena secara prakteknya sudah kita baca. Gitu ya. Kalau yang sudah bisa baca Al-Qur'an ya otomatis ya. Nah, kalau yang belum baca Al-Qur'an, nah itu ya. Tapi itu pun nanti aja ya. Kalau di tingkat apa namanya, tingkat lanjutan enggak usah ya. Nah, seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Barangkali ikhlas semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bu Nurwani ya? Nah Ustaz, izin Silakan, bertanya silakan. untuk surah Al-Qiyamah Ustaz, ayat 29. Hmm. Waltafatis saku bisaku. Waltafatis itu waltafati itu termasuk alif lam atau lam ta'rif, alif lam ta'rif atau lam fi'il Ustaz? Fi'il ya. Nah, kalau itu fi'il, Bu. Fi'il. Lam sakinah fi'il ya. Ya, lam Lam sakit fi'il. fi'il kalau itu. Ya. Baik, Ustaz. Soalnya Ya. ada Hmm. hamzahnya juga di depannya ya. Waltafatis itu. Iya, hamzah. Ya. Tapi hamzahnya hamzah qata apa hamzah wasal itu, Bu? Hamzah wasal ya Ustaz. Hamzah wasal ya. Ya. Ada kemiripan ya di situ ya. Terus gimana kita membedakannya ya dari sisi artinya ya? Ya, wal tafatis saqu bisaq, ya, saling berpaut ya kakinya gitu ya. Nah, jadi fi'il di situ ya, fi'il. Jadi itu enggak masuk lam lam ta'rif ya, yang menunjukkan isim ya, bukan. Ya, maka ketika tanpa wawu ya Bu ya, itu bukan al-tafatis saqu bisaq tapi il-tafatis ya. Karena kalau lam ta'rif dia berarti harus fathah gitu, Bu. Ya. Jadi lam ta'rif kalau sebelumnya hamzah wasalnya dibaca dengan harokat apa? Nah, itu juga bisa menjadi penentu gitu ya. Tapi kalau di sini menjadi iltafata yaltafitu. Nah, gitu asal katanya iltafata yaltafitu. Ya. Baik, sudah jelas ya insyaallah ya. Itu lam Insyaallah. fi'il. Syukran Ustaz. Baik, ada lagi yang lain? Baik, Bu Nadia kalau yang idghamnya sudah masuk belum, Bu? Untuk ininya, Bu. Terjemahan baitnya. Sudah Ustaz. Sudah akhir ya. Mm-mm. Baik. Mungkin kita bisa masuk sedikit ya ke idgham kalau nggak ada yang bertanya lagi. Kalau lam ya cukup itulah ya, insyaallah. Nah, masih ada waktu mungkin kita selesaikan untuk yang idgham. Babun fil mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain ya. Sebenarnya ini sudah pernah kita singgung maka saya coba memberanikan langsung kita bahas saja ya.
karena memang tidak terlalu banyak juga. Ya, kita sudah petakan waktu itu apa namanya terkait dengan idgham ini. Ini biasa disebut dengan idgham shogir ya. Karena dalam red house itu hanya ada idgham shogir. Tapi kalau pemetaan idgham secara umum sudah pernah kita bahas ya. Pemetaan idgham secara umum sudah kita bahas bahwa idgham itu terbagi menjadi 4 kategori ya. Ya. Jadi secara umum terbagi 4 kategori. Jadi kita melihatnya dari kategori apa atau sudut pandangnya apa, sisinya apa gitu ya. Yang pertama adalah ya, yang pertama dari sisi makhraj dan sifat. Ya. Kalau kita melihatnya dari sisi makhraj dan sifat, maka akan terbagi menjadi 3 jenis gitu ya. Ya, idgham ya. Maka yang kita akan bahas ini diantaranya yaitu mislain atau mutamasilain, kemudian mutaqariban dan juga mutajanisain. Ya, itu pembagian yang pertama ya. Nah, berdasarkan makhraj dan sifat. Kemudian yang berikutnya sudut pandang harokat. Ya. Jadi dalam Al-Quran kalau kita melihat idgham dari sudut pandang harokat, apakah harokatnya pertama sukun, yang kedua berharokat atau kedua-duanya berharokat ya. Maka kita akan mendapati ada 2 idgham di situ di dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Ya, yaitu idgham shogir dan idgham kabir. Ya. Tapi untuk riwayat Hafs ya, untuk riwayat Hafs ya, untuk riwayat Hafs hanya ada idgham shogir saja. Ya, hanya ada idgham shogir saja. Ya. Yaitu apa? Idgham shogir, yaitu huruf pertamanya sukun. Ya, kalau yang kabir huruf pertamanya berharokat tapi tetap diidghamkan ya. Baik, sehingga disebut idgham kabir ya. Kenapa shogir? Karena peristiwanya kecil ya, mudah. Ya, artinya ketika hurufnya sukun ya tinggal dimasukkan saja. Tapi kalau yang kabir peristiwa yang besar karena huruf pertamanya berharokat. Tapi ternyata dimasukkan, maka perlu ada 2 proses. Pertama jadikan sukun dulu, kemudian yang berikutnya dimasukkan, diidghamkan ke dalam huruf berikutnya. Maka ini dua peristiwa, ya apa dua proses. Jadi peristiwa besar gitu ya. Yang biasanya dibaca la zahaba bisam'ihim menjadi la zahab bisam'ihim. Tapi ingat ini bukan dalam riwayat Hafs ya. Nah, seperti itu. Kalau dalam riwayat Hafs tidak ada ya. Secara hakikat tidak ada. Walaupun sebagian menyebut bahwa ada dalam riwayat Hafs idgham kabir gitu ya. Contohnya apa? La ta'manna gitu ya. La ta'manna. Kenapa? Karena aslinya adalah la ta'manuna. Tapi ingat ya bahwa yang disebut dengan idgham kabir itu hakikatnya rosemnya memang 2 itu hurufnya. Jadi secara tulisan di mushafnya batangannya atau rosemnya itu 2 gitu. Itu idgham kabir. Sementara kalau ini 1 ya. Ya la tamanna kan 1 apa 2? 1 ya. Nah, gitu. Maka boleh saja mau disebut idgham kabir gitu ya. Tapi harus lengkap kalau dilihat dari asal katanya la ta'manuna itu ya. Nah, tapi kita menghukumi secara zahirnya ya. Nahnu nahkumu bidzahir ya. Kalau secara zahirnya di situ memang ada 2 huruf yang berharokat ya. 2 huruf yang ada rosemnya dua-duanya. Nah, itu baru disebut dengan idgham kabir. Maka tidak ada ya, dalam riwayat Hafs yang secara asli, secara fisik dia idgham kabir, tidak ada. Ya. Baik, seperti itu kurang lebih. Ya, kemudian sudut pandang yang ketiga adalah dari sisi asimilasi. Ini sudah kita singgung ya, dari sisi leburnya apakah sempurna atau tidak. Maka ada istilahnya kamil dan ada nakis gitu, ya. Ada yang kamil dan ada yang nakis. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna, ya. Nah, jadi tergantung sudut pandangnya yang mana gitu ya. Kemudian yang keempat, sudut pandang yang keempat atau kategori yang keempat adalah berdasarkan dengungnya. Nah, gitu ya. Berdasarkan dengungnya. Ya. Kalau berdasarkan dengungnya berarti hanya ada bigunnah dan bila gunnah. Bigunnah yang dengan dengung, bila gunnah ya tanpa dengung gitu ya. Oke, jadi itu 4 sudut pandang
kita menilai itu idgham apa, ya. Dari seluruh ayat dalam Al-Qur'an, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, 30 juz gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang bertanya, ini idgham apa nih gitu ya. Idgham apa? Maka kita harus tanya, mau lihat dari sisi yang mana gitu ya. Nah, tapi kalau dia nggak paham ya sudah, berarti kita sebutkan aja semuanya gitu ya. Contoh misalkan kalau misalkan yang apa nih? Misalkan famay ya'mal ya, famay ya'mal. Contoh aja lah ini ya. May ya'mal ya. Eh tapi terlalu ini ya, karena kita belum spesifikkan untuk yang mutamasilin, mutajanisin, mutaqariban ya. Contoh yang gampang misalkan lahum ma yasha, lahum ma yasha. Ada mim sukun kemudian bertemu dengan mim ya. Nah, oke. Kalau ditanya ini idgham apa? Ya kita katakan secara lengkap saja karena nggak menyebut ini idgham apa nih kalau dari sisi leburnya. Nah, itu kan enak. Kalau dari sisi leburnya apa? Nah, bisa kita pilih kamil atau nakis kan begitu ya. Lahum maisa. Oke, kalau dia nggak menyebut maka kita katakan idghamnya adalah ya mim sukun bertemu dengan mim. Satu makhraj, satu sifat berarti mutamasilain gitu ya. Nah, ini idghamnya adalah mutamasilain, shogir karena huruf pertamanya sukun, kemudian kamil karena tidak menyisakan sifat sedikit pun dari huruf pertama, kemudian dari sisi yang keempat adalah bigunnah ya karena dengan dengung ya. Berarti nama lengkapnya kalau lahum mayasya adalah idgham mutamasilain shogir kamil bigunnah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi namanya aslinya seperti itu. Kalau ditanya ini idgham apa nih lahum mayasya? Ah, itu idgham mutamasilan shogir kamil biguna. Wah, ya lengkap tuh sudah. Di dalam Al-Qur'an ya, semuanya hanya itu saja pemetaannya gitu ya. Terus mana idgham mimi kok nggak masuk? Idgham mimi itu nama lain sebetulnya ya. Ya, ya tadi lahum mayasya dikatakan idgham mimi ya, mim sukun ketemu mim gitu ya. Sudah kita bahas ya kemarin ya. Ya, idgham mimi ya. Nah, tapi kalau secara lengkapnya apa tadi? Ya itu tadi, mutamasilain, shogir, kamil, biguna. Nama lainnya baru idgham mimi, idgham syafawi ya. Oke, seperti itu. Ya, baik. Mudah-mudahan ini sudah jelas dilihat dari 4 sudut pandang ini ya. Nah, di sini di bab ini adalah membahas dari sisi makhraj dan sifat. Membahas dari sisi makhraj dan sifat. Kalau membahas makhraj dan sifat tentunya ya apa namanya? Sudah ada bekalnya tentu tentang makhraj dan sifat ya, mudah-mudahan. Ya, sebenarnya untuk pembahasan ini kalau dibahas makhraj dan sifat nanti kelamaan ya. Tapi mudah-mudahan ikhwas semuanya sudah belajar ya tentang dasar dari makhraj dan sifat ya. Baik, yang pertama ya yaitu yang kategorinya adalah ya mutamasilain ya. Ya, Imam Al-Jamzuri menyebutkan, ya silakan Bu, yang berikutnya. In fi sifati wal makharij tafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq. Ya. Apabila ya pada sifat dan juga makhrajnya sama ya. Artinya makhraj dan sifatnya sama, harfani ya, ada 2 huruf tersebut fal mithlani maka disebut dengan mutamasilen ya. Fihi ma'ahaq ya, pada keduanya lebih berhak ya. Ya. Jadi ini yang pertama disebut dengan mutamasilen kalau makhraj dan sifatnya sama. Ingat, makhraj dan sifat sama. Hati-hati karena ada yang makhrajnya kalau yang sudah pernah belajar makhraj, ada huruf hijaiyah yang makhrajnya tidak sama. Artinya ada 2 makhraj lah gitu ya. Nah, ini menentukan juga nanti ketika ditanya ya. Ketika ditanya, kenapa qalu wahum bukan qalu wahum ya, kenapa nggak diidghamkan padahal makhraj dan sifatnya sama, kenapa nggak mutamasilen saja ya. Nah, di sini huruf hijaiyah yang memiliki 2 makhraj itu ada 4 ya. Nah, yang pertama apa? Ya nun. Ya, nun.
Nun itu bisa di lisan, bisa di lidah, dan juga bisa di khayshum. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya mim. Mim juga bisa berada di syafatan, dua bibir, dan juga bisa berada di khayshum. Tuh, kalau untuk nun, kemudian mim. Kemudian yang berikutnya waw dan ya. Ini juga memiliki dua makhraj. Ya, waw dia di syafatan, di bibir, ya. Tapi dia juga punya makhraj yang lain yaitu al-jauf. Nah, jadi yang qalu wahum tadi di situ bukan seperti waw yang wa-nya gitu. Qalu dengan wa itu makhrajnya berbeda. Qalu makhrajnya al-jauf, kemudian wa ya makhrajnya di syafatan. Maka ini enggak masuk, tidak masuk kategori mutamathilan. Jadi jawabannya seperti itu. Kadang ada orang yang menjawabnya itu pengecualian dari idgham mutamatsilin, bukan pengecualian. Pengecualian itu kalau syaratnya sama kan gitu ya. Ya, contohnya peserta Daurah Tuhfatul Atfal ya. Itu semuanya hadir kecuali ya, kecuali Budi misalkan. Padahal nggak ada yang namanya Budi gitu. Paham ya sampai di sini? Nah, kalau kecuali Fadel misalkan ya, semua peserta Daurah Tuhfatul Atfal ini hadir kecuali Fadel ya. Fadel memang salah satu dari ini ya, artinya terpenuhi syaratnya, mudah-mudahan bisa dipahami ya perumpamaannya, terpenuhi syaratnya karena sudah daftar gitu ya, dan melunasi administrasi misalkan gitu ya, maka dia terregistrasi itu namanya ada gitu, syaratnya sudah terpenuhi gitu. Nah tadi kalau yang Budi contoh contoh saja Budi itu nggak ada di daftar gitu, maka jangan jangan mengatakan semua peserta Daurah Tuhfatul Atfal ini hadir kecuali Budi. Itu kan kata yang nggak logis itu, ya. Karena Budi itu nggak masuk dari peserta itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi bukan pengecualian, yang lebih tepat adalah dia bukan idgham mutamatsilin, maka tidak mungkin diidghamkan. Nah, tapi nanti ada punya nama lain dia, ya. Di bab mad nanti dia. Maksudnya apa? Mad tamkin. Ya, qalu wahum, ya. Ya, sebagian ulama nyebutnya mad tamkin di situ. Baik. Nah, di situ jadi ingat kata kuncinya adalah makhraj dan sifat sama. Ya, jadi kalau ada yang menyatakan idgham mutamatsilin adalah yang hurufnya sama, ini kurang tepat juga, ya. Hurufnya sama karena tadi ada huruf yang memiliki makhraj yang berbeda, ada 4 huruf tadi. Ya, mudah-mudahan bisa untuk bekal nanti ketika belajar makhraj dan juga belajar sifat ya. Seperti itu. Jadi itu kata kuncinya, makhraj dan sifat. Ini nggak bisa diganti lagi ya. Jadi pertemuan dua huruf yang memiliki makhraj dan sifat yang sama. Nah, itu mutamathilain ya. Baik, yang mutamathilain berarti makhraj dan sifat sama. Tapi ternyata di dalam Al-Qur'an tidak semua huruf hijaiyah yang memiliki makhraj dan sifat sama ya. Nah, ya ini kalau kita ambil contoh di dalam Al-Qur'an ini pun akan banyak yang tereliminasi. Huruf hijaiyah itu kan ada 29 ya, versi Al-Imam Nasr bin Asim ya. Ada 29. Ya, huruf hijaiyah kan huruf yang tuntok ya, mantuqah yang terucap gitu ya. Nah, kita katakan dari situ berarti huruf itu ada 29, tapi ternyata tidak semuanya menjadi mutamathilain. Nah, artinya contohnya dalam Al-Qur'an nggak ada gitu ya. Baik. Nah, setelah diadakan penelitian, ya kurang lebih ada 13 pertemuan huruf. Ya, artinya 13 huruf saja yang bisa kita katakan mutamatsilin di dalam Al-Qur'an ya. Nah, apa saja hurufnya? Nah, silahkan dicari sendiri para peserta ya. Nah, mudah-mudahan nanti ketika di ujian akhir sudah ketemu nih, hurufnya apa saja nih ya. Nah, sebagian mungkin sudah ada yang menemukan ya. Jadi ternyata enggak semuanya. Hamzah dengan hamzah, satu makhraj, satu sifat, tapi ternyata enggak jadi mutamatsilin dia. Nah, itu. Dan enggak ada contohnya dalam Al-Qur'an ya. Nah, seperti itu. Silakan dicari huruf apa saja yang dia seharusnya bisa masuk mutamatsilin. Nah, ini baru kita katakan pengecualian. Huruf ini tidak masuk idgham mutamatsilin karena apa? Karena tidak ada dalam Al-Qur'an gitu. Ya, tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Baik yang dia biasanya waqaf kemudian kita wasolkan ataupun yang lain gitu. Tidak kita temukan dalam Al-Qur'an. Ya, silakan ini jadi PR untuk para peserta aja ya.
Nah, silakan dicari. Kira-kira hurufnya apa saja? Masalahnya ini tidak tercantum di buku. Mau nyari di buku silakan ya. Kalau ada bagus, berarti dia sudah melakukan penelitian, analisa ya. Nah, jadi kalau sudah level lanjutan jangan cukupkan udah ya makhraj sifat sama, titik gitu enggak. Entar dulu, ada enggak di dalam Al-Qur'an? Ya. Kalau ada ya berarti betul, kalau enggak ya enggak bisa kita katakan huruf ini maksudnya idgham mutamattsilain. Ya, baik. Jadi contoh, kalau nyari contoh tentu yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Baik, itu untuk mutamatsilain ya atau mutamatsilan ya. Idgham mutamatsilain kalau mutamatsilannya mutamatsilan ya atau mislan ya. Baik, kemudian yang berikutnya ya. Wa in yakuna makhrajan taqarraba wa fi sifat ikhtalafa yulaqqaba. Ya, ini masih nyambung ya sebetulnya mutqaribaini. Nah, itu ya. Baik, kita terjemah dulu. Wa in yakuna makhrajan taqarraba, dan apabila kedua huruf tersebut makhrajnya saling berdekatan ya. Saling berdekatan makhrajnya. Ya, jadi enggak jadi satu makhraj ya hurufnya ya. Wa fi sifat ikhtalafa yulaqqaba, ya, dan juga sifat-sifatnya terkadang ada perbedaan gitu ya. Nah, yulaqqaba maka keduanya disebut dengan yang berikutnya Bu ya, mutqaribaini. Nah, gitu. Titik. Nah, sampai situ baru titik gitu ya. Ya, itu namanya mutaqariban ya. Nah, mutaqariban ya, mutaqariban. Jadi kalau makhrajnya berdekatan, sifatnya juga ada perbedaan, maka dia kategorinya adalah mutaqariban ya, idgham mutaqaribain. Oke, kalau tadi mutamatsilain, idgham mutamatsilain itu ada 13, kalau mutaqariban ada berapa? Ya, biasa kalau di dalam buku-buku itu kalau yang makhrajnya berdekatan dan sifatnya juga ada perbedaan, biasanya disebutnya hanya dua ya. Qaf, kaf, kemudian lam, ro ya. Pertemuan qaf dengan qaf sukun dengan kaf yang berharokat, lam sukun ya dengan ro yang berharokat. Kalau qaf, kaf, alam nakhluqukum misalkan ya, nakhluqukum, bisa dua ya, kamil bisa nakis dari situ. Kemudian qul rabbi, nah itu dikatakan itu mutaqaribain. Tapi ternyata selain itu ya, ada juga sebetulnya bukan hanya dua ya, kalau dalam buku-buku kebanyakannya hanya dua. Ya, kalau dalam kitab Taisir Rahman, Tajwidil Quran, ditambah lagi dia. Ya, kurang lebih ada 20 pertemuan ya semuanya. Tentu saja semuanya ada 20 pertemuan. Apa saja 20 pertemuannya itu? Ya, sebetulnya nyambung dengan pembahasan yang sebelumnya juga ya. Jadi ada tadi kita menyebut di lam sakinah itu namanya idgham syamsi ya. Nah, ada nama lainnya idgham syamsi atau al-syamsiyah. Itu kan idgham ya. Idgham sebetulnya. Tapi apakah dia masuk ke mutamatsilan kan enggak. Satu makhraj satu sifat enggak ya. Nanti mutajanisan masih satu makhraj ya, masih satu makhraj. Tapi ternyata lam dengan huruf syamsiahnya enggak satu makhraj itu. Kecuali lam ketemu lam ya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau ada 14 tadi idgham syamsi dikurangi lam ketemu lam, ya maka itu mutaqariban 13 gitu. Ya. Nah, 13. Nah, kemudian ditambah dengan yang tadi dua qaf kaf lam ro. Nah, jadi berapa? Nah, 13 tambah 5 ya. Tambah 2 jadi 15. Jadi 15. Kemudian yang berikutnya ada idgham bigunah, kecuali nun sukun bertemu dengan nun. Ya, nun sukun bertemu dengan lam, nun sukun bertemu dengan ro, nun sukun bertemu dengan ya, ya. Kemudian nun sukun bertemu dengan wawu, ya. Yanmu, ya. Nun sukun bertemu dengan mim, ya. Ya. Nah, di situ ada 5 itu. Ya, jadi kalau kita totalkan itu ada 20 pertemuan idgham mutaqaribain. Silahkan kalau ingin ditambahin kalau yang belum tahu ya. Mudah-mudahan semuanya sudah belajar ya. Mutaqaribain. Ya. Itu. Contohnya bagaimana? Silahkan dicari sendiri ya. Nah, tadi saya sebutkan baru yang qaf kaf sama lam ra ya. Ya. Nanti kalau yang tadi idgham syamsi
ternyata kalau dari sisi makhraj dan sifat ya, kita katakan dari sisi makhraj dan sifat itu ternyata mutaqaribain gitu ya. Nah, idgham biguna juga mutaqaribain gitu ya. Oke, jadi totalnya ada 20 pertemuan. Baik, yang berikutnya kita lanjutkan. Au yakuna tafaqqa fi makhrajin duna sifati hukkiqa bil mutajanisaini. Nah, gitu ya. Jadi di sini kalau au yakuna tafaqqa fi makhraj, jadi satu makhraj duna sifati, sementara sifatnya berlainan ya, hukkiqa. Ya, maka dia dipastikan bil mutajanisain, dengan ya idgham mutajanisain. Ya, disebutnya dengan idgham mutajanisain. Nah, idgham mutajanisain ini ada berapa pertemuan sih idgham mutajanisain ini ya. Nah, idgham mutajanisain totalnya langsung ana sebutkan saja ya. Itu ada 7 pertemuan ya, ada 7 pertemuan. Tapi biasanya ini kebanyakan kalau disuruh nyebutin apa gitu ngacak ya. Ya, supaya enak menghafalnya begini ya, huruf yang pertamanya mudghamnya dulu ya, mudghamnya dulu. Kita urutkan berdasarkan huruf hijaiyah biar enak ya. Ada yang pertama ba, ta, dal, zal, to. Nah, itu ya. Ulangi lagi ba, ta, dal, zal, to. Nah, ada 6 ya. Ya, tapi nanti akhirnya dengan mudgham fi akhirnya ada 7 pertemuan. Jadi mudghamnya 6, tapi pertemuannya nanti ada 7 ya. Nah. Oke, yang pertama ba. Ya, mudah-mudahan bisa dihafal ya. Ba, ta, sa, dal, zal, qa. Nah, itu cara ngafalinnya biar gampang. Jadi enggak ngacak gitu. Ini zal ketemu dha ya gitu ya. Nah, oke, kita urutkan biar gampang ya. Jadi tanpa harus melihat apa sih idgham mutajanisain gitu ya. Nah, yang pertama ba bertemu dengan mim. Kemudian ta bertemu dengan apa? Ta bertemu dengan dal. Kalau ba ketemu mim, contohnya apa? Irkam ma'ana, ya. Nah, ada ya. Irkam ma'ana. Ya. Kemudian yang berikutnya ta ketemu dal. Ya, ta ketemu dal. Ya, asqalat da'wa. Ya, contohnya ta ketemu dal, asqalat da'wa. Kemudian masih tak lagi, tak bertemu dengan to. Wa qalat tha'ifah. Nah, itu ya. Ini masih kategori mutajanisain. Sudah selesai, ada 3 tuh, sudah 3 pertemuan, baru 2 huruf mudgham ya. Nah, kemudian yang berikutnya sa. Sa bertemu dengan apa? Bertemu dengan zal ya. Nah, ini juga di satu tempat saja ya. Yalhaz ya, yalhaz aslinya yalhaz. Kemudian zalika ketika diwasalkan menjadi yalhazalika. Ini kategorinya idgham mutajanisain. Kemudian yang berikutnya dal. Dal bertemu dengan apa? Dal bertemu dengan ta, ya. Dal bertemu dengan ta. Contohnya apa? Abattum. Aslinya abadatum menjadi abattum. Ya. Kemudian yang berikutnya zal. Zal ya, setelah dal, zal. Zal bertemu dengan apa? Dha, idzalamu. Ya, aslinya idzalamu menjadi idzalamu. Kemudian yang berikutnya ya, huruf to. To bertemu dengan apa? Ya. Bertemu dengan ta. Ya, to bertemu dengan ta. Contohnya apa? Basalta. Nah, enak ini kalau diurutin seperti ini. Pertemuan 1 sampai dengan 6 ya, ba bertemu mim, ta ketemu dal, ta ketemu to, ta ketemu zal, kemudian zal ketemu dha ya. Ya, seperti itu ya. Maka yang 6 pertemuan pertama itu kamil, sempurna semuanya. Sementara kalau yang pertemuan ke-7 to bertemu dengan ta, maka dia nakis. Enak ngafalinnya yang mutajanisain ya. Seperti itu. Ada 7 pertemuan. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Nah,
Kalau yang sudah ada panduannya dari kitab apapun silakan. Ya, tinggal diurutkan saja biar enak menghafalnya. Ya, seperti itu. Jadi sudah mutamathilain, mutaqaribain, kemudian mutajanissain. Ya. Baik. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu. Tsumma insakan. Ya, kemudian apabila sukun awwalu kulli ya. Awwalu kullin fasagir rasamian. Maka huruf yang pertama dari keduanya ya, dari keduanya lin ya. Maka sogir ya. Namakanlah. Jadi dinamakan dengan idgham sogir. Kalau huruf pertamanya berupa sukun ya. Apabila huruf pertamanya berupa sukun, idgham sogir. Nah, ini nyebut idgham sogir. Jadi idgham sogir, idgham kabir tadi kita katakan dilihat dari sudut pandang harokat ya. Au hurrikal harfani ya, selanjutnya Bu. Au hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil musul ya. Sedangkan bila keduanya berharokat ya, berilah nama ya. Ya, apabila dia berharokat kedua hurufnya maka disebutlah ini peristiwa ini dengan idgham kabir. Maka pahamilah ia dengan contoh-contohnya. Tadi sudah kita singgung tentang sogir dan kabir, mudah-mudahan sudah jelas bahwa kalau nyebut kabir tentu membicarakan riwayat yang lain. Kalau kita standarnya sudah kita tentukan di awal, kita menggunakan riwayat Hafs yang mudah dulu, kemudian qiraat Imam Asim, thariq Syatibiyah, maka kita katakan secara hakikatnya, secara hakikinya itu tidak ada idgham kabir ya. Yang ada hanya idgham shagir. Tapi kalau dari sisi asal katanya ya maka bisa dikatakan ada idgham kabir, contohnya la tamanna atau kalimatu hajjuni dan yang lain-lain. Silahkan terserah. Yaitu versi asal katanya ya. Nah, tapi kita menghukuminya adalah dengan zahirnya ya, selalu kita hukumi dengan zahir. Dalam kaidah usul fikih juga ya sering dikatakan nahnu nahkum bizahir. Kita menghukumi sesuatu dengan zahirnya. Yang nampak itulah yang kita hukumi. Karena yang tidak nampak itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam usul fikih kan demikian ya. Kita menghukumi secara zahir ya. Nah, tapi kita tidak bicara itu lebih jauh, silakan nanti dikaji di usul fikih. Maka hampir ada kemiripan di sini. Ya, ada kemiripan ya bahwa kita mau mengatakan itu idgham shagir atau kabir ya lihat dari zahirnya tadi ya. Demikian, mudah-mudahan bisa ditangkap. Kalau tadi ketinggalan bisa disimak lagi rekamannya mudah-mudahan ya. Atau ada yang masih belum dipahami, mungkin diberikan kesempatan sedikit saja ya. Kalau untuk contohnya silakan dirangkum lagi ya. Atau kalau bagus silakan dibuat pemetaan ya. Idgham dibagi 4 dulu, 4 kategori dulu. Nah, baru di breakdown tuh. Ya, makhraj sifat ini, kemudian contohnya rinciannya apa. Nah, itu lebih bagus lagi. Memudahkan pembelajaran. Kalau sekarang memang enaknya sistematis ya. Tapi Afan ana nggak membuatkan di sini. Sengaja ya. Sengaja. Sebetulnya ada ya. Ya, tapi sengaja untuk tugas ya, untuk tugas para peserta insyaallah. Ya, tugas gimana sih nanti merangkumkan itu sehingga ketika nanti di tugas akhir itu ya ini sedikit ngasih tahu ya, tugas akhirnya itu sudah terangkum dan sudah bisa dipahami dengan baik gitu ya. Nah, gitu. Ya. Jadi silakan dibuat pemetaan supaya lebih mudah. Ya, alhamdulillah ada beberapa peserta yang sudah belajar karena kemudian diberikan tugas dan alhamdulillah sudah berhasil memetakan Tuhfatul Atfal. Sebetulnya pembahasannya cuma ini gitu kan. Dibuat tabel, dibuat bagan gitu ya. Nah, skema itu lebih enak gitu belajarnya seperti itu ya, insyaallah. Ya, atau kalau bahasa Arabnya dibuat jadwal gitu ya. Nah, dulu saya ingat itu kalau dulu belajar mustalah hadis. Mustalah hadis itu dipetakan, dibikin garis-garis. Nah, oh ternyata belajar mustalah hadis itu mustalah atau mustalahat istilah-istilah dalam hadis ini. Ada mutawatir, kemudian ahad, ada sahih, ada yang lain-lain gitu ya. Jadi enak dipahami.
Sebenarnya ini juga sama. Tuhfatul Atfal kalau kita petakan lebih mudah juga ya. Nah, seperti itu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan idgham shagir? Kita katakan idgham shagir karena dalam riwayat Hafs ya. Ada mutamatsilain, idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Ya, terserah urutannya mau beda-beda nggak apa-apa. Sehingga nanti di kesempatan berikutnya insya Allah kita akan membahas masuk ke dalam mad ya. Nah, seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada yang bertanya, ya mudah-mudahan sih saya berharapnya kemungkinan yang pertama ya, artinya sudah paham ya. Jangan sampai kemungkinan yang kedua, karena kalau nggak bertanya itu bisa paham, bisa bingung. Ya, itu ya. Mudah-mudahan yang pertama ya kategorinya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ustaz mau bertanya, Walfiah ya, idgham silakan. mutamatsilain dengan idgham mimi yang bab kemarin mim sukun tentang mim sukun apakah sama atau ada bedanya Ustaz? Idgham Ya. mimi dengan idgham mutamatsilain. Tadi sudah sebetulnya Bu ya. Cuman mungkin nggak tahu tadi mungkin lagi nggak fokus ya tadi. Idgham mimi itu nama lainnya saja Bu. Oh gitu. Oke. Nama lainnya. Berarti Tapi sama kalau ya? secara iya sama aja. Tadi lengkapnya itu Bu. Idgham mimi itu mutamatsilain shagir kamil biguna Bu. Nama lengkapnya itu. Mutamatsilain shagir kamil biguna. Jadi lahum ma yasha. Itu hukumnya apa? Idgham apa itu? Idgham mutamatsilain shagir kamil biguna. Nah, mantap kan Bu namanya, panjang ya. Kayak gelarnya berderet itu ya. Nama lainnya adalah idgham mimi alias idgham syafawi. Gitu. Ya. Jadi, nama aslinya ini alias ya. Biasa kita kan nyebut ya. Namanya siapa? Namanya Ahmad alias siapa Mamat gitu ya. Alias apa lagi lah macam-macam ya. Seperti itu Bu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya Ustaz, sama satu lagi Ustaz. Iya. Idgham kabir sama idgham shagir itu durasinya sama ya Ustaz ya? Durasi cara bacanya. Enggak. Oh, ya. Ibu bicaranya berarti lintas riwayat ini Bu ya, lintas qiraat ya Bu ya. Pengen tahu sekilas aja Ustaz. Kalau durasinya sama aja Bu, namanya idgham langsung masuk Bu. Oh, ya Ya, Ustaz. jadi nggak ada perbedaan ya. Tapi ingat ya, dalam riwayat Hafs nggak ada idgham kabir. Ya, Anda katakan tidak ada idgham kabir, secara hakiki tidak ada idgham kabir. Karena kalau idgham kabir, dua-duanya itu memang tertulis dua huruf dan keduanya aslinya berharokat. Gitu ya. Ya, yang memiliki idgham kabir siapa sih sebenarnya? Ya, pemilik asli idgham kabir adalah qiraatnya Abu Amr, Bu. Riwayat As-Susi itu. Baru itu idgham kabir, Bu. Kemudian ada juga di qiraat yang lain, qiraat Yaqub ya, yang ke-9, Yaqub Al-Hadrami atau Yaqub Al-Basri ya, yang dipakai riwayatnya adalah Imam Ruwais. Itu baru idgham kabir, Bu. Ya, tapi yang asli itu adalah qiraatnya Abu Amr, riwayatnya As-Susi. Jadi kalau baca Ibu, la zahaba bisam'ihim, jadi la zahab bisam'ihim. Alladzi ja'ala lakumul alladzi ja'al lakum gitu, Bu. Sama kan durasinya ya, sama seperti kita mengucapkan yang apa namanya? Basata gitu ya, sama kan? Ya, ja'al lakum basata sama ya. Abattum ya, kemudian contohnya haisyitum. Haitsu syi'tum jadi haisyitum. Nah, itu bacanya, Bu. Nah, itu baru idgham kabir namanya ya. Jadi haitsu syi'tum jadi haisyitum dan yang lain-lainnya. Banyak nanti. Kalau sudah belajar riwayah As-Susi ya. Kayaknya asik gitu ya, tapi kadang-kadang keder loh kalau nggak biasa idgham kabir ya. Baik, seperti itu. Jadi saya garis bawahi dalam riwayat Hafs secara hakiki tidak ada idgham kabir. Ya.
Ingat ya, secara hakiki. Kalau yang lain menyebut, oh ada idgham kabir, itu secara asal katanya gitu ya. Secara asal katanya. Ingat patokan idgham kabir tadi ada 2, rosamnya 2, hurufnya memang tertulis 2 dan keduanya berharokat. Nah, seperti itu. Itu baru namanya idgham kabir yang hakiki. Ya. Sudah jelas Bu Alfiah? Bu Alfiah tadi yang nanya. Baik, ada lagi yang lain? Baik, jadi intinya kalau Tuhfatul Atfal ini sebetulnya lintas riwayah, lintas qiraah, lintas thariq sebetulnya ya. Ya, tergantung siapa yang membahas sebetulnya. Ya. Makanya kalau Tuhfatul Atfal bisa dipakai dimanapun ya. Ya, ikhlas semuanya. Mau dipakai di Maroko juga bisa, ya. Dipakai di Maroko bisa. Padahal di riwayatnya apa? Riwayat waras ya. Ada waras. Tapi masuk gitu. Kenapa? Karena nanti mad badal bisa masuk tuh, mad badal jadi far'i kan. Nah, jadi amana yang masuk ya. Di sini juga ada pembahasannya. Mad badal itu bisa dikategorikan dengan mad far'i. Ya karena memiliki panjang yang 2 dan juga lebih. Maka masuk kategori far'i ya. Kemudian juga bisa masuk ke qiraah Abu Amr karena di sini disinggung juga idgham kabir ya. Ya, disinggung idgham kabir. Kemudian juga bisa masuk ke thariq yang lain. Ya, bisa masuk ke thariq yang lain. Thariq apa? Misalkan Al-Misbah, Al-Fil ya, Raudhah Ibnu Ma'dal ya. Nah, kenapa? Karena nanti nyebut jaiz ya, jaizun qasrun ya. Nanti ya kalau kita bahas di mad itu. Jadi mad jaiz ternyata bisa dibaca 2 ya. Bisa dibaca 2. Nah, seperti itu ya. Bisa dibaca dengan 2 harokat, itu kan lintas thariq juga ya. Riwayat Hafs dibaca munfasilnya dengan 2 harokat kan di thariq selain Syatibiyah ya. Kalau Syatibiyah kan hanya 4 saja. Jadi seperti itu sebetulnya. Jadi tergantung siapa yang membahas ya. Makanya kalau membahas Tuhfatul Atfal itu tidak menggunakan standar khusus ya, riwayatnya, qiraahnya, kemudian thariqnya, ya walhasil kadang masih nyampur gitu. Ya, kadang masih nyampur. Mungkin berdalil, di Tuhfah begini dalilnya gitu ya. Ntar dulu, ini kan standarnya apa nih, riwayatnya, qiraahnya, thariqnya apa. Seperti itu ya. Baik. Itu sedikit faedah saja. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, kalau nggak ada yang bertanya, mudah-mudahan versi yang pertama ya, sudah paham semuanya ya. Baik, Bu Nadia kayaknya sudah ya Bu ya? Nggak ada yang ditanyakan, kebetulan sudah malam juga. Ya, dan agak ngebut juga tadi ya. Ya, karena ini sudah pertemuan ke-12, khawatir nggak selesai, karena nanti pembahasan mat agak banyak ya. Pembahasan mat agak banyak, dan di situ perlu banyak keterangan penjelas, sehingga mungkin kita tidak berlama-lama di lam sakinah dan juga di idgham ya, mutasilen, mutaqariban dan mutajanisen. Nanti kita langsung masuk ke bab mad yang inti ya. Ya. Karena sebagaimana di awal gitu ya, di trailernya itu waktu di awal-awal apa namanya? Finnuni wa tanwini wal mududi ya. Nah, itu kan pembahasan intinya itu ya. Baik. Al-mad juga termasuk bagian dari yang disebutkan di awal. Ya. Memang cukup lumayan ya pembahasannya. Walaupun kalau dipetakan sebenarnya simple kok kalau untuk mad itu. Baik. Gimana Bu Nadia? Sudah? Nggak ada lagi ya? Cukup Ustadz. Cukup, sudah malam ini ya. Tumben biasanya Mas sampai 9:30 ya. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan bisa nambah wawasan serta menjadi barokah untuk kita semuanya. Bila ada kata-kata yang salah, ya mohon maaf ya. Itu terlepas dari kekhilafan diri saya pribadi dan juga tentu dari setan. Ya, dan ada baiknya itu semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala.
anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hamba yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.